Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 467 pemberitahuan krisis medis. Semua orang sepertinya mendengar cibiran Lin Yu, dan mereka tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Hei Jiarong, apa yang kamu tertawakan? Cao Zhen menatap Lin Yu dengan agak marah, dan bertanya. Tidak ada. Lin Yu segera melambaikan tangannya dan tersenyum, artinya, harga yang kamu katakan sangat luar biasa, itu membuatku takut, dan menyebabkan aku tersedak sup secara tidak sengaja. Kamu melanjutkan. Cao Chen mendengar ejekan dalam kata-kata Lin Yu, wajahnya langsung tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, apa maksudmu? Kamu tidak percaya lukisan ini bernilai 100 juta? Tahukah kamu siapa Fan Kuan? Tahu apa lukisan Fan Kuan sekarang? Adakah pasar yang tak ternilai harganya? Tidak ada artinya menjual karya otentik seharga ratusan juta dolar. Orang yang sangat menyukai lukisannya rela membelinya meski dengan harga tinggi. Nah, apa yang kamu katakan itu benar sekali. Lin Yu mengangguk setuju dengan kata-katanya. Melihat Lin Yu mengangguk sebagai jawaban, Cao Qian meliriknya dengan jijik, dan tidak terus peduli padanya. Tapi siapa tahu Lin Yu mengikuti dengan santai. Kamu benar, tapi prasyarat keaslian sangat penting. Apa yang Anda maksud dengan ini? Katakan dengan jelas. Cao Chen mendengar sindiran dalam kata-kata Lin Yu dan segera menjadi geram, dan menunjuk Lin Yu dengan marah. Bukankah kata-kataku cukup jelas? Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, apa yang baru saja saya katakan sangat lugas. Yang berarti apa yang Anda katakan tidak nyata, itu adalah lukisan palsu sama sekali. Lukisan palsu, kakak ipar, apakah kamu menggunakan lukisan palsu untuk menipu lelaki tua itu? Istri He Ziheng menangkap kata-kata Lin Yu dan langsung menanyai kakak iparnya. Oh, Cao Qian, apakah kamu benar-benar bingung tentang orang tua itu, berpikir bahwa orang tua itu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya? Istri He Ziqin juga memutar matanya, dan berkata dengan dingin kepada Cao Chen. Keluarga He penuh dengan pertengkaran, terutama dua pria dan wanita, yang telah bermain licik sampai titik kesempurnaan. Jika Anda memanfaatkan kesempatan ini, tentu Anda harus mempersulit rumah bibi Anda. Orang-orang seperti mereka berdua telah lama melihat liku-liku dalam perut ipar dan ipar perempuan, dan ingin bersaing dengan mereka untuk mendapatkan properti. Tidak mungkin. Kakak ipar, saya dianiaya. Saya tidak berani berbohong kepada orang tua saya jika saya meminjam 100 keberanian dari saya. Cao Chen menjelaskan dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan saya secara khusus mengidentifikasi lukisan ini oleh seorang ahli. Memang benar, autentik. Mengapa kamu mengatakan bahwa lukisan kita palsu? Apakah kamu mengerti kaligrafi dan lukisan? Bicara omong kosong di sini. He San berteriak pada Lin Yu dengan marah, mengeluh tentang ketidakadilan untuk suaminya. Aku tidak tahu terlalu banyak. Lin Yu berkata sambil tersenyum, kamu tahu sedikit. Tiup, kamu adalah seorang dokter pengobatan China yang rusak, dan kamu berpura-pura menjadi ahli kaligrafi dan lukisan. Kata He San dengan wajah tenang. Kakak, kenapa kamu begitu bersemangat? Mungkinkah Tuan dia benar-benar mendapatkannya? Xiao Manru di samping tidak bisa membantu tetapi membalas untuk Lin Yu. Aku marah. He San berkata dengan getir, lukisan ini benar-benar nyata. Kami membelinya dengan uang sungguhan. Artinya, saya menghabiskan 4 juta. Cao Chen juga berkata dengan tajam. Pada saat ini, He Qinghu mengenakan kacamata baca dan melihat lukisan di kursi dengan hati-hati, lalu tersenyum pada Lin Yu, Dr. He, kamu juga tahu kaligrafi dan lukisan. Aku semakin tua dan mataku redup, dan aku tidak dapat melihat dengan jelas.
Bisakah Anda membantu saya menganalisis dan menganalisis, bagaimana saya bisa menilai apakah lukisan ini benar atau tidak? Ya, karena kamu bilang itu palsu, bisakah kamu tahu kenapa? Cao Chen mencibir, aku khawatir kamu bahkan tidak mengerti gaya lukisan Fan Kuan. Sejujurnya, meskipun palsumu adalah salinan yang bagus, aku tidak perlu menganalisis gaya dan sapuan kuasnya. Hanya butuh beberapa detik untuk membuktikan bahwa itu palsu. Lin Yu perlahan bangkit, dengan senyum tenang. Dan itu bisa meyakinkan semua orang. Bercanda, nak, kau kurang ajar. Kata Cao Chen tegas, sudah kubilang, kau tidak perlu menjadi sensasional di sini, jika tidak bisa membuktikannya, sejujurnya kau bisa berlutut dan meminta maaf padaku. Berpikir tentang masalah berlutut untuk Lin Yu sekarang, dia merasa marah, dan secara alami menggunakan kesempatan untuk membalas. Ya, ini adalah keluarga He, tetapi kamu harus berbicara dengan bertanggung jawab. He San juga berkata dengan kesal, ini akan menjadi beberapa detik untuk membuktikan bahwa kamu memperlakukan ini sebagai anak bermain rumah. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang kaligrafi dan lukisan, setidaknya dia juga tahu bahwa untuk memverifikasi keaslian sebuah kaligrafi dan lukisan, banyak sekali pengetahuan dan aspek yang terlibat, dan tidak bisa diungkapkan dengan jelas dalam 2 kalimat. Oke, kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Lin Yu tersenyum tidak setuju, lalu berjalan cepat ke kaligrafi dan lukisan, dengan ringan menyentuh kaligrafi dan lukisan, lalu meremas dan menarik dengan jari-jarinya, dan segera menarik garis tipis dan melemparkannya ke lukisan. Piao bercanda dengan sedikit sindiran, perhatikan baik-baik, ada polister di kanvas kain ini. Maaf, apakah industri kimia di dinasti Song sudah begitu berkembang? Ekspresi He San dan Cao Qian tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil garis tipis di kanvas, dan kemudian melihat mereka dengan hati-hati. Izinkan aku melihat. Melihat hal ini, istri He Ziqin mengambil benang dari tangan He San, lalu menyentuh korek api di kotak rokok meja kopi dan membakar benang tersebut, lalu mengendusnya, ups, dan berkata, ini bukan polister. Jangan percaya kamu mendengarnya. Benar-benar lukisan palsu. Semua orang di ruangan itu tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Yu dengan heran, jelas mereka tidak berharap matanya begitu keras. Wajah Cao Zhen dan He San memerah saat melihat, He San menendang Cao Zhen dengan marah, dan mengutuk, bukankah kamu bilang ini benar? Nah, kamu berani menipu kampung halaman kami. Aku tidak tahu itu palsu, aku benar-benar membelinya seharga 4 juta, ayah. Aku benar-benar membelinya dengan uang. Cao Chen berkeringat deras, loh, kebenaran lukisan itu kecil, menipu ayah mertuamu, itu masalahnya. Baiklah, tidak apa-apa, ayo kita duduk dan makan dulu, lalu kembali ke lukisan setelah makan malam. He Qingwu tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak peduli, seolah-olah dia tidak ingin menyelidiki apakah menantu tertua itu sengaja berbohong kepadanya. Wajah Cao Chen membiru dan putih, dan kepalanya berkeringat dingin. Bagaimana dia bisa pergi makan malam? Dia segera menggulung gambar itu dan berkata, aku akan pergi dan menghancurkan kios untuknya. Setelah berbicara, dia keluar dengan cepat, tidak tahu apakah itu karena amarahnya atau hati nuraninya yang bersalah. He Qingwu tidak peduli padanya, dan menyapa semua orang untuk terus duduk dan makan. Tuan He, apakah Anda juga mengerti kaligrafi dan lukisan? Setelah He Qingwu duduk, dia berkata dengan penuh semangat kepada Lin Yu. Yah, aku pernah berhubungan dengan kaligrafi dan lukisan antik sebelumnya, jadi ini sedikit penelitian. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dengan nada yang sangat rendah hati. Ini bukan level yang bisa dicapai dengan sedikit penelitian. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah level master top. He Qingwu berkata sambil tersenyum, dan matanya cemerlang. Dia telah mempelajari kaligrafi dan lukisan selama beberapa dekade, besar dan kecil.
Pemalsuan dapat dilihat hampir sama setelah banyak usaha, tetapi dia tidak melihat bahwa lukisan itu benar-benar palsu sekarang, dan Lin Yu hanya meliriknya dan dia dapat menentukan yang benar dan yang salah dengan tingkat tertentu, jadi He Qingwu tidak bisa membantu tetapi merasakannya. Agak kaget, mengetahui bahwa prestasi Lin Yu dalam kaligrafi dan lukisan pasti tidak rendah. Berapa umurnya? Lin Yu tersenyum rendah hati, kali ini hanya kebetulan. Ketika Xiao Manru di samping mendengar ayah mertuanya sangat mengagumi Lin Yu, jejak kelegaan muncul di wajahnya, menatap Lin Yu dengan penuh kasih. Tahukah Anda, ayah mertuanya memiliki visi yang sangat tinggi dan watak yang sangat sombong, dia jarang memuji orang lain, terutama generasi yang lebih muda. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah memuji He Jinyu dan He Jinqi. Dan menantu perempuan tertua dan menantu perempuan yang lebih muda dari keluarga He di samping tampak pucat, miring dan tampak sangat tidak menyenangkan di Lin Yu. Di saat yang sama, mereka membenci besi dan baja, dan membenci anak-anak mereka tidak memiliki titik terang di tubuh mereka. Jangan mendapatkan apresiasi dari orang tua itu. He Jinyu juga malu, tapi He Jinqi tidak peduli dan tersenyum penuh semangat pada Lin Yu. Tuan He, saya memiliki permintaan yang tak henti-hentinya, bisakah Anda membantu saya? He Qingwu berkata kepada Lin Yu sambil tersenyum. Lin Yu tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu bagaimana seseorang setingkat He Qingwu akan membiarkan dirinya membantu, dan buru-buru berkata, tolong beritahu saya. Minggu depan akan ada lelang koleksi yang relatif mahal. Saya ingin berbelanja 2 koleksi berharga, tetapi saya khawatir penglihatan saya terbatas. Bisakah Anda ikut dengan saya untuk membantu orang tua saya menumbuhkan mata? He Qingwu tersenyum. Hehe, Chong Lin Yu diundang. Ayah. Ekspresi He Ziqin langsung berubah ketika mendengar ini, dan dia buru-buru berkata, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku sudah mengundangmu ahli yang terkenal secara internasional, tidak perlu merepotkan Tuan He. Apa yang kepala dia katakan adalah bahwa keterampilan kecil saya tidak memenuhi syarat untuk membantu penglihatan atasan Anda. Saya tidak akan menunjukkan keburukan saya. Lin Yu tersenyum lembut dan berkata dengan rendah hati. Tuan He, apakah kamu tidak menjual wajah orang tuaku? He Qingwu mengabaikan He Ziqin dan berkata sambil tersenyum menatap Lin Yu. Xiao He, kamu setuju? Xiao Manru buru-buru membujuk Lin Yu, dan berkata, orang tua itu menghadiri acara tersebut, tapi dia tidak menerima orang lain dengan mudah. Kata-kata Xiao Manru hanya untuk membujuk Lin Yu agar setuju. Tidak ada arti lain, tetapi menantu tertua dari keluarga He dan menantu yang lebih muda berubah menjadi hijau ketika mereka mendengar ini. Menurut logika mereka sendiri, mereka mengira menantu kedua sedang mengejek keluarga mereka. Anak tidak berguna. Itu tidak apa-apa. Melihat wajah He Zizhen dan istrinya, Lin Yu tidak bisa menolak He Qingwu, jadi dia mengangguk dan setuju. Setelah makan, He Qingwu meminta putra-putranya untuk pergi ke ruang belajar bersama Lin Yu untuk minum teh, tetapi Lin Yu tiba-tiba menelepon saat ini. Melihat bahwa Li Qianjue yang menelepon, dia bergegas ke samping untuk mengambilnya. Saya bangun dan tertawa, saudara Li, ada apa? Rumah. Jia Rong. Tidak baik, Qianying pingsan. Suara Li Qianjue di ujung telepon sangat panik, dengan sedikit tangisan. Pingsan. Ada apa? Bukankah aku baru saja memberinya suntikan beberapa hari yang lalu? Suara Lin Yu berubah dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. 2 hari lalu, setelah memberikan akupuntur dan moksibusi Heerie, dia pergi ke rumah Li dan mencoba akupuntur untuk Li Qianying, yang memakan waktu total 3 atau 4 hari. Ya, kami pikir dia sakit. Jadi kami mengirimnya ke rumah sakit, tetapi rumah sakit tidak menemukan sesuatu yang salah sama sekali. Suara Li Qianhui tidak pernah dibuat bingung sebelumnya, dan dia gemetar, baru saja masuk. Baru saja, rumah sakit mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.